mau jualan online tapi takut sepi dan bingung mau jualan produk apa supaya bisa ramai. Selain kita memilih produk yang mau dijual supaya ramai, kita juga harus pinter-pinter memilih tempat untuk berjualan online. Karena kalau misalnya kita salah memilih tempat untuk berjualan online, atau bisa dibilang kita salah memilih marketplace untuk kita jualan online, maka toko kita nggak bisa seramai orang-orang yang jualan di marketplace terbaik atau yang rame. Jadi gimana caranya untuk memilih marketplace yang terbaik? Video ini kita akan bahas, silakan tonton sampai habis. Oh yes, hari ini kita akan ngebahas tentang sesuai judul ya, yaitu cara memilih tempat untuk jualan online atau cara memilih marketplace yang terbaik untuk jualan online. Karena seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya, di highlight, kalau kita salah memilih tempat untuk berjualan, maka yang ada toko kita bisa sepi guys. Walaupun kita udah pakai strategi dan kita udah rasa jual produk yang termurah bahkan ya, atau yang sedang tren, tapi kalau memang marketplace-nya sepi ya, kita jualannya juga bakalan sepi juga guys. Makanya penting banget untuk memilih tempat berjualan di marketplace yang terbaik. Nah, cara memilih marketplace yang terbaik, kalau saya sendiri, itu harus berdasarkan data. Jadi nggak cuma asal ya. Dan ada beberapa faktor juga untuk cara memilih marketplace yang terbaik. Faktor pertama adalah market share atau pangsa pasar dari marketplace tersebut. Semakin banyak atau semakin besar marketplace tersebut itu market share-nya gede gitu ya, atau pangsa pasarnya besar, maka semakin banyak pula lah orang yang menggunakan marketplace tersebut ya. Atau kalau di App Store atau Play Store itu aplikasi marketplace tersebut banyak yang menggunakan ya, atau bisa dibilang lah dalam tanda kutip banyak calon pembeli di toko kita guys ya. Katakanlah ada salah satu marketplace yang pengunjungnya sampai puluhan juta gitu ya. Nah, misalnya aja 1% aja ya, atau jangan 1% deh, 0,001% ya katakanlah. Itu beli semua di toko kita. Nah, itu kan udah banyak banget guys ya orderan kita. Jadi, faktor pertama untuk memilih marketplace yang terbaik adalah kita harus mengetahui mana marketplace yang memiliki pangsa pasar terbanyak. Kalau berdasarkan data guys, sepanjang tahun 2022, Shopee tercatat sebagai platform belanja nomor 1 di Indonesia. Untuk jumlah dan unduhan di Google Play Store maupun di App Store, Shopee ini adalah salah satu yang terbanyak, paling banyak diunduh gitu ya, di Play Store maupun di App Store. Begitupun juga pengguna aktifnya setiap bulan, Shopee juga lah yang paling banyak. Sementara dari SimilarWeb, Shopee mempunyai pengunjung tertinggi pada Februari 2023 dengan total pengunjung mencapai 143 juta, di atas Tokopedia yang jumlah pengunjungnya 108 juta dan Lazada sekitar 74 juta. Jadi Shopee adalah platform yang paling banyak diunduh, pengguna bulanannya paling aktif, dan juga jumlah pengunjungnya paling banyak guys ya, berdasarkan data. Nanti untuk data dan artikelnya saya akan taruh sumbernya di deskripsi ya. Kalian bisa langsung cek sendiri. Dan ini ada lagi riset berdasarkan Snapchat terkait e-commerce favorit jelang bulan Ramadan. Lagi-lagi Shopee ada di peringkat pertama di antara Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Jadi intinya kalau berdasarkan data sih market share dan juga jumlah pengunjung bahkan paling aktif setiap bulan ya penggunanya itu adalah di aplikasi Shopee ya guys. Nah, selain faktor pertama tadi yaitu adalah market share atau pangsa pasarnya, faktor kedua yang bisa kita jadikan patokan untuk kira-kira marketplace ini terbaik nggak atau kurang baik itu adalah fitur interaktif ya, atau fitur-fitur inovasi dari marketplace tersebut. Karena saya lihat ada beberapa marketplace yang fiturnya itu ya dari dulu sampai sekarang itu ya cuma itu aja gitu ya. Iklan, terus juga naikkan produk, ya itu doang guys ya. Nggak ada fitur-fitur lainnya, kayak misalnya fitur live, fitur affiliate, terus juga fitur video ya. Jadi kita juga harus tahu kira-kira marketplace ini berinovasi atau enggak gitu ya dengan fitur-fiturnya, kita sebagai penjual. Karena kalau si marketplace itu mengeluarkan fitur dan inovasi terbaru tentang fitur-fiturnya, kita sebagai penjual juga enak gitu ya. Karena kita bisa gunakan fitur tersebut untuk meningkatkan penjualan di toko kita. Karena ada studi bahwa dari 80% masyarakat itu lebih membeli produk berdasarkan visual dibandingkan harus membaca sebuah deskripsi gitu ya. Kalau misalnya sekarang itu kan ada video short ya guys ya, ada
beberapa marketplace sudah mengeluarkan ya video shorts ya. Jadi untuk mempromosikan produk kita itu lebih enak ya, kita sebagai penjual itu. Karena berdasarkan data, pembeli itu lebih suka beli produk yang promosinya itu visual, kayak sepertinya video. Bukan cuma teks ya, kayak deskripsi produk gitu. Itu mereka kurang suka pembeli. Dan dalam riset tersebut juga 59% fitur Shopee Live itu lebih interaktif. Sekitar 59% ya dibandingkan dengan fitur live dari TikTok yang kurang lebih cuma 26% saja. Terus setelah jeda live itu sekitar 8%. Sedangkan Tokopedia ada di paling bawah yaitu 7%. Dan berdasarkan data lagi 62% responden mengaku mengalami pertumbuhan bisnis dengan menggunakan fitur Shopee Live. Dan TikTok Live justru ada di urutan kedua dengan presentase responden sekitar 26%, diikuti Tokopedia 7% dan Lazada sebesar 6%. Jadi itu dua faktor yang biasanya saya gunakan untuk memilih mana marketplace yang terbaik untuk jualan ya. Yaitu saya ulangi lagi, pertama adalah market share dari marketplace tersebut. Apakah banyak yang menggunakan marketplace tersebut? Apakah setiap handphone ya, kalian cek aja di sekeliling kalian, teman atau saudara, apakah di handphone tersebut ada salah satu marketplace yang sering mereka download atau sering mereka gunakan gitu ya. Kalau dari responden dan yang ada di keliling saya sih pasti banyak yang Shopee ya guys ya. Dari orang tua saya, terus juga adik saya dan karyawan-karyawan saya juga, mereka biasanya juga menggunakan aplikasi Shopee ya. Ada juga sih beberapa kayak menggunakan TikTok Shop atau Tokopedia. Jadi itu faktor pertama ya, kalian bisa lihat datanya dari situ atau faktornya ya. Dan yang kedua adalah fitur-fitur atau inovasi yang dikeluarkan dari marketplace tersebut. Apakah marketplace tersebut fitur dari 4 tahun yang lalu, yaitu 2020, dengan fitur yang sekarang 2024, apakah masih sama atau udah ada inovasi terbaru gitu ya. Kalau misalnya fiturnya masih sama ya berarti kan marketplace tersebut nggak ada inovasi gitu ya. Kita sebagai penjual di marketplace, kalau marketplace-nya mengeluarkan fitur yang terbaru itu kan enak ya. Mereka kadang terbantu kita sebagai penjual lebih gampang untuk mendapatkan penjualan gitu kan. Contohnya kalau di Shopee ada Shopee GMV Max ya. Sekarang kan banyak banget yang menggunakan Shopee GMV Max dan merasa terbantu gitu kan. Karena ada fiturnya Shopee GMV Max. Jadi itu ya faktor kedua, fitur ya atau inovasi yang dikeluarkan sama marketplace ke sebagai seller ya. Nah, setelah kita mengetahui nih mana marketplace yang terbaik untuk kita gunakan berjualan online, langkah selanjutnya kalau saran dari saya ya, yaitu kita fokus untuk bangun toko kita di marketplace yang sudah kita pilih tadi ya. Kita fokus di situ dulu, satu marketplace dulu ya guys ya. Kita bangun, kita kembangkan. Jadi kita fokus otak, waktu, tenaga ya kita untuk membangun toko tersebut sampai besar tokonya ya. Kalau nanti udah besar banget toko kita di satu marketplace tersebut, nah kita bisa pikirin untuk ekspansi yang lebih besar lagi gitu guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton. Untuk sumber-sumber dari data video ini saya akan taruh semuanya linknya di deskripsi ya guys. Bye.